Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ratnaningsih MPD dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Untuk materinya tentang evaluasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Tujuan dari materi evaluasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan yaitu membekali mahasiswa untuk bisa mendesain pembelajaran evaluasi yang lebih menyenangkan melalui aplikasi maupun platform digital. Kemudian metode pembelajaran ini menggunakan diskusi dan pembelajaran berbasis proyek. Untuk tahapannya ada pertanyaan mendasar, kemudian perancangan proyek, kemudian ada penyusunan materi, monitoring dan pelaksanaan, kemudian ada pengujian hasil dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pemimpin untuk berdoa. Tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabarnya hari ini Mas dan Mbak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Pada hari ini Bu Arum akan menyampaikan materi di evaluasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Ingat ya, hari ini perkuliahannya itu mata kuliahnya pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Nah, materinya hari ini evaluasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Ya. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar istilah evaluasi? Ayo. Coba yang pertama dulu silakan Mbak Tanti. Oke, baik Ibu. Menurut saya evaluasi itu adalah penilaian untuk peserta didik untuk kita mengetahui hasil pembelajaran selama satu semester atau dalam satu pembelajaran. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi pendapatnya dari Mbak Tanti ya tentang evaluasi. Coba Bu Arum ingin dengar lagi ini pendapatnya Mas Ulum tadi, silakan. Bagaimana Mas? Baik Ibu, jadi menurut saya evaluasi garis besarnya sama seperti Mbak Tanti, yaitu untuk mengukur bagaimana ketercapaian dari tujuan pembelajaran dalam sebuah materi, seperti itu. Berarti masih sependapat ya? Baik, kemudian tadi ada lagi Mbak Salma. Silakan Mbak Salma. Baik, pendapat saya itu hampir sama seperti pendapatnya Mbak Tanti sama Mas Ulum. Itu kan tadi mengukur pengetahuan siswa. Nah, di situ juga kayak mengevaluasi dan mempertanyakan apakah siswa tersebut sudah paham tentang membaca atau menulis seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Jadi ini 3 pendapat tadi dari Mbak Tanti, Mas Ulum, dan Mbak Salma itu terkait evaluasi itu sebagai alat ukur ya. Alat ukur untuk mencapai apa tadi? Tujuan ya, tujuan pembelajaran ya. Nah, karena alat ukur jadi tidak selalu menggunakan apa? Angka ya. Tidak selalu menggunakan angka ya, karena alat ukur tadi ya bisa deskripsi gitu kan, bisa angka. Kemudian untuk yang pertama ini karena ini tadi materinya evaluasi membaca dan menulis permulaan ya. Ingat ya, permulaan itu di kelas 1, 2 dan
3, iya. Istilahnya kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3. Nah, yang pertama ini ada namanya asesmen diagnostik literasi awal. Nah, karena di sini asesmen diagnostik literasi awal, jadi ini biasanya dilakukan atau diimplementasikan pada saat kelas 1. Di mana di sini untuk tujuannya memetakan kemampuan literasi dasar ya. Karena kelas 1 sekali lagi itu perpindahan ya. Perpindahan dari semula murid itu PAUD, murid itu dari TK gitu ya. Kemudian pindah ke jenjang berikutnya iya ke SD. Nah, karena perpindahan ini sehingga guru kelas 1 tadi yang menerima murid dari PAUD maupun TK itu membutuhkan ini pemetaan kemampuan literasi dasar. Jadi agar tahu nanti mau ngajar itu kemampuan siswanya kan otomatis beragam ya kelas 1. Ada yang misalkan membacanya sudah mahir, ada yang masih terbata-bata, iya. Bahkan ada yang mungkin yang belum mengenal huruf, bisa jadi ini kelas 1 ya. Jadi kelas 1 memang beragam sekali sehingga ini yang dibutuhkan guru. Tetapi biasanya di asesmen diagnostik literasi awal ini biasanya itu membuat salah paham orang tua murid. Nanti dikiranya apa? Oh, mau masuk SD ternyata pakai tes ya. Gitu. Sebenarnya bukan diterima tidaknya murid itu ke SD pakai tes tadi ya, tapi tujuannya ini kan untuk guru mengetahui pemetaan kemampuan literasi awal. Iya, literasi awal murid yang akan diterima itu sampai mana sih sebenarnya itu. Cuma yang terjadi ya tadi salah paham orang tua murid. Kemudian instrumen, nah di dalam asesmen itu ada instrumen ya atau yang digunakan tadi untuk mengevaluasi ya. Mengevaluasi tadi kan untuk mengukur ya. Itu ada menggunakan checklist. Checklist tahu ya? Centang. Iya, centang-centang, betul. Nah, ini karena masih awal jadi ini bisa pengenalan huruf vokal, huruf konsonan dan suku kata. Sekali lagi ini karena tadi kelas 1 itu perpindahan dari PAUD, dari TK ya kan. Sehingga guru itu kan harus tahu sampai mana gitu ya. Nah, jangan-jangan ya tadi huruf vokal saja belum paham yang mana sih huruf vokal. Nah, biasanya dari A sampai Z gitu ya. Tidak tahu yang vokal yang mana, yang konsonan yang mana, dan seterusnya. Kemudian manfaat berikutnya yaitu dalam melakukan diferensiasi pembelajaran bagi siswa yang sudah lancar dan yang belum ya tadi ya. Untuk mengetahui mau bagaimana gaya belajar dari masing-masing murid. Ya, kan gaya belajar itu kan ada 3 ya. Masih ingat? Masih. Apa saja? 1, kinestetik. 2, visual. 3, auditori. Iya, 3 gaya belajar tadi. Nah, ini kan guru juga harus paham masing-masing karakter dari setiap muridnya. Kemudian yang kedua, prinsip evaluasi dalam kurikulum Merdeka. Karena sekarang kan masih kurikulumnya Merdeka, meskipun ada sedikit perubahan ya. Perubahannya di pendekatannya ya. Sekarang menggunakan apa? Pendekatan deep learning. Iya. Nah, ini dalam penilaian tadi membaca dan menulis permulaan. Ini harus menggambarkan kemampuan nyata siswa dalam konteks kehidupan sehari-hari, yaitu autentiknya atau penilaian autentiknya. Jadi menggambarkan ketika
mengevaluasi tadi membaca dan menulis permulaan atau di kelas 1 ya, itu menggambarkan kemampuan nyata. Berarti nyata itu berarti murni ya enggak? Iya, kemampuan aslinya. Jadi tidak ada istilahnya katrolan. Iya kan? Iya, karena ini kemampuan nyata. Kemudian dalam evaluasi formatif berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti pada saat itu saja, tapi apa sih tindak lanjut berikutnya? Ya kan? Tindak lanjutnya apa? Jadi bukan berarti siswa sudah selesai nih, sudah bisa membaca lancar, sudah bisa menulis lancar, sudah selesai, itu bukan berarti sudah selesai, tapi harus ada tahapan berikutnya. Istilahnya itu pengayaan ya. Kalau di dalam mengajar itu biasanya ada pengayaannya. Ketika sudah mencapai capaian pembelajarannya, berarti guru nanti bisa membuat pengayaan. Ya, pengayaannya apa? Untuk melanjutkan ini tadi agar bisa dia berproses ya. Kemudian mengukur pencapaian pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan literasi numerasi. Ya, baik, tadi materi hari ini ya tentang evaluasi membaca dan menulis permulaan. Berikutnya ini dibagi 4 kelompok, bisa ya? Ya, dibagi 4 kelompok. Nanti tugasnya, karena ini pembelajarannya berbasis proyek, jadi tugasnya itu masing-masing kelompok membuat evaluasi. Evaluasinya berarti tadi ada membaca, ada menulis. Iya. Karena permulaan, jadi ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Iya. Silahkan kalian nanti membuat, bebas, mau pakai kuisis boleh, mau pakai Kahoot boleh, Edukaplay boleh. Ya, aplikasi maupun platform ya, digital ya. Baik, ayo berkelompok yuk, berkelompok tadi dibagi jadi 4. Ayo. Ayo. Kelompok 1 di mana kelompok 1? Oh, sini. Kelompok 1. 2, ayo kelompok 2, di mana kelompok 2? 2, 3, 4. Ya. Ini bisa dirapikan lagi. Biar bundar gitu. Ini kelompok 1, bagaimana ini konsepnya? Dari kelompok 1, Iya, dari kelompok membuat kuis menulis permulaan dengan platform Wayground. Wayground. Materi menulis kelas 3, materi menulis kelas 3 Wayground. Ya, sudah ada berapa soal ini? Sudah ada 10 ya. Ya, berarti ini modelnya pilihan ganda ya? Iya. Berikutnya kelompok 2. Ya. Kelompok 2 ini menggunakan platform apa ini kelompok 2? Edukaplay. Alasannya kenapa? Karena kan ini masih kelas rendah ya Bu, kelas Iya, 2. kelas Jadi 2. kita mengambil permainan. Nah, permainan, jadi permainan sambil belajar. Bermain sambil belajar. Kelas 2 Iya. di apa ini materi apa? Materi membaca. Iya, membaca yang bagian ada suku kata, terus suku kata. ya, huruf vokal, seperti itu. Ya. vokal. Suku kata huruf vokal. Iya. Berapa soal? 10 Ibu. 10 Ini. ya. Jadi itu permainannya nanti ada kata-katanya itu Ibu. Kan pilihan ganda ya Bu. Iya. Nah ini huruf vokal apa saja di kata apel. Nah Iya. itu huruf vokalnya apa aja. Nah, jadi nanti kataknya lompat. Kalau benar dapat poin, kalau salah Berkurang. hilang hatinya. Oh, Iya, hilang hati. hatinya. Iya, ini kan Oh, ada iya, hatinya gitu Ibu. Baik. Ini kelompok 3 ya. Iya Bu. Bagaimana setelah diskusi memutuskan untuk
Mengambil itu yang Kahoot, Bu. Kahoot ya? Iya. Mengambil untuk Kahoot, menggunakan Kahoot. Kahoot ini apa? Aplikasi atau platform? Platform Platform ya. Platform. Kemudian kelas berapa ini? kelas 2. Kelas 2. Iya. Menulis ya. Materinya Iya. apa ini menulisnya? Menulis itu tanda baca, Bu. Menulis tanda baca. Iya, memahami pada tanda baca. Berarti mengenal tanda baca ya. Iya. Untuk tulisannya, tanda bacanya. Ini peletakannya betul atau salah gitu ya? Iya, begitu, Bu. Oh iya. Ini ada berapa soal yang sudah dibuat? 10, Bu. 10 ya. Iya. Baik. Ini kelompok 4 ya? Betul, ya, Ibu, kelompok 4. Kelompok 4 apa ini hasil diskusinya? Oke Ibu, jadi di kelompok 4 ini kita materinya terkait dengan membaca untuk kelas Membaca. 3. Kelas 3. Terus kita bikin pakai platformnya Wordwall Ibu. Oke, alasannya kenapa pakai Wordwall? Oke Ibu, karena kan ini kan untuk materi kelas 3 Bu. Iya, Nah kelas terkait 3. dengan evaluasi, jadi kami ambilnya Wordwall itu biar kelasnya itu nanti bisa lebih interaktif gitu. Interaktif. Jadi anak-anak tidak boring, kemudian nanti di sini soalnya kita juga secara kontekstual atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka Ibu. Sehari-hari. Jadi biar mereka nanti tidak harus berpikir secara abstrak, tetapi bisa secara nyata gitu Iya. sesuai dengan pembelajarannya. Misal terkait dengan suku kata ataupun huruf konsonan dan huruf vokal gitu. Di Wordwall itu ada macam-macam ya template-nya ya? Iya, banyak. Oh, banyak, berarti bisa bergantian ya? Ya. Beragam. Kemudian sudah ini mencoba yang mana? Sudah coba Yang mana yang? Oh, yang spin. Udah dia berputar ya. Spin ya. Tadi materi Membaca. Membacanya yang apa ini? Kelas 3 ini. Kelas 3. Iya, membaca teks pendek atau membaca Membaca teks pendek. teks pendek? Ada juga yang teks panjang. Ada teks Nah, pendek. ini contohnya Ibu. Oh, ini untuk arti kata lincah, berarti ini ya apa namanya? Kosakata ya. Iya, kosakata. Kosakata, baik. Kosakata. Ya, baik. Setelah tadi baru cek ya dari kelompok 1, 2, 3 dan 4, sudah siap ya untuk presentasi? Siap. Ya. Baik, kalau begitu silakan dari kelompok 1 dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan penggunaan huruf kapital dan juga tanda baca. Nah, di sini kami menggunakan media Wayground dengan menggunakan kuis. Nah, di layar di atas sudah tersedia linknya. Teman-teman bisa join terlebih dahulu. Apakah sudah join semua? Sudah. Oke, setelah ini akan kami mulai dan teman-teman bisa memulai untuk mengerjakan. 3, 2, 1. Oke, baik teman-teman, setelah mencoba mengerjakan, di atas atau di layar sudah bisa terlihat berapa jawaban kalian yang benar dan yang salah. Masing-masing akan mendapatkan skor yang sudah terlihat di atas, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi terima kasih ya kelompok 1 sudah menjelaskan cara memainkannya ya tentang kuisis ya tadi ya. Ya. Baik, berikutnya kelompok 2 ini. Yuk. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membuat soal evaluasinya yaitu materi membaca permulaan kelas 2. Nah, di sini kami menggunakan platform Edukaplay. Nah, membuat game yaitu katak. Jadi, pertama kita masukkan username. Terserah siswa atau siapa namanya dimasukkan. Kemudian lanjut start. Nanti ada beberapa
pertanyaan, 10 pertanyaan. Nah, ini ada waktunya, kemudian misal tidak bisa menjawab, nanti hatikan ada 5 itu di atas. Nah, itu nanti hilang. Jadi ini, kata mana termasuk kata kerja sederhana? Nah, seperti itu. Itu berarti jawabannya benar. Kalau benar mendapatkan poin. Huruf vokal apa saja ada di kata apel? A dan E. Oh, kalau salah ini ya kita coba salah dulu ya. Berapa jumlah huruf pada kata anak? 3 ya. Nah, nanti hatinya terbang terus itu 4 jadi 4 gitu ya. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi menyajikan menggunakan edu kaplay. Yang pertama tadi kuisis, yang kedua edu kaplay. Sekarang kelompok 3. Yuk. Yuk silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil pengerjaan kami, yaitu mengenai game Kahoot, di mana di dalamnya itu ada permainan mengenai kalimat tanda baca untuk anak-anak kelas 2 belajar tentang tanda baca dalam penulisan. Oke, di sini ini adalah tampilan dari link yang nantinya akan saya bagikan. Di sini tinggal anak-anak diminta untuk menuliskan nama seperti ini, kemudian kita mulai. Oke, di sini ada tampilan pertanyaannya. Misalnya ini, kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Ini nanti anak-anak menjawab benar atau salah. Nah, kalau misalnya salah, ada tampilan salah dan akan ada terlihat di papan, ada di urutan keberapa, kemudian bisa dilanjut dan ada pertanyaan selanjutnya. Tepuk tangannya sekali lagi untuk kelompok 3. Terima kasih ya kelompok 3 tadi menampilkan Kahoot ya. Ya. Kemudian ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini apa ini? Menggunakan word wall ya. Yuk. Silahkan, yuk maju. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Masih. Oke. Baik, ini kita kelompok terakhir dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi membaca permulaan. Nah, di sini kami membuat soal evaluasinya terkait paragraf pendek dan pemenggalan kata. Nanti di atas sudah tersedia media yang kita gunakan, yaitu word wall. Di situ nanti ada beberapa soal yang bisa teman-teman jawab. Kemudian di word wall ini juga nantinya akan muncul nilai dari peserta didiknya ataupun teman-teman yang menggunakan. Kita coba ya, kita coba. Ini bentuknya word wall-nya itu spin ya teman-teman. Baik, sudah semua ya, 4 kelompok maju ya. Ya. Sekali lagi tepuk tangannya untuk semuanya. Baik, sekarang tempat duduknya bisa kembali. Kembali lagi ya seperti tadi, yuk. Jadi kesimpulannya ya, materi hari ini tentang evaluasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Yang perlu kalian ingat, yang pertama apa tadi? Bahwa evaluasi itu alat untuk mengukur ya. Jadi alat untuk mengukur itu bisa sifatnya kuanti dan bisa sifatnya kualitatif atau sifatnya angka maupun deskripsi. Intinya ini untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran ya. Tercapainya seberapa? Nah, ini membutuhkan yang namanya tadi evaluasi agar guru apa? Guru dapat memberikan tindak lanjut berikutnya itu mau apa? Nah, gitu. Ya. Kemudian tadi ada jenisnya ada macam-macam ya. Ada pilihan ganda, ada urean, ya kan? Kemudian apalagi
ada jawaban singkat ya. Kemudian tadi yang sudah Mas dan Mbak tadi praktekkan, artinya evaluasi itu tidak harus sifatnya cetak ya. Ya, tapi sekarang dengan adanya teknologi digital bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan platform ya seperti tadi Mas dan Mbaknya yang ketika presentasi tadi ada yang menggunakan Quizizz, menggunakan Educaply, Kahoot dan Wordwall iya. Jadi harapannya Bu Arum ya ini agar kalian sebagai calon guru SD itu tidak berbeda ya, tidak sama dengan guru-guru yang dahulu itu. Karena kalian kan generasi sekarang generasi yang sudah mengenal teknologi ya. Jadi siswanya juga beda generasi, kalian juga iya, sehingga harapannya pembelajarannya bisa apa? Menyenangkan atau dalam pendekatan deep learning apa istilahnya? Joyful learning, iya, joyful learningnya itu akan nampak begitu. Ada yang ingin ditanyakan atau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sebelum ditutup berdoa dahulu ya, dipersiapkan. Mbak duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas dan Mbak atas pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bu Arum mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, hati-hati pulangnya. Hati-hati ya pulangnya. Terima kasih. Mari Ibu. Iya. Siang Ibu. Sore. Sorry. Hati-hati pulangnya. Demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD, materi evaluasi pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.